Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi. Khususan ila ruhi Syekhuna Kiai Haji Abdul Rahman wa ala ruhi Syekhuna wa ila ruhi Syekhuna Muhammad bin Qasim wa ila ruhi Syekhuna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita sama-sama bergabung di aplikasi Google Meet ini dalam rangka kita belajar bersama-sama pengajian fikih ya, para calon hafiz dan hafizah Mandua Parepare. Dan insyaallah pada pengajian kita ini dalam satu semester, kitab yang akan dibaca adalah kitab Fathul Qarib. Ini kitab fikih karya Syamsuddin bin Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Jadi kalau dikatakan Al-Ghazi berarti dia itu orang Gaza ya. Bisa juga nanti kita kalau sudah mengarang kitab misalnya orang Parepare Al-Parepare, ataukah orang Bacukiki Al-Bacukiki dan seterusnya ya. Jadi kitab ini, kitab Fathul Qarib ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab At-Taqrib ya, matanya Abu Syuja. Jadi ini merupakan salah satu kitab fikih yang sangat populer di pesantren-pesantren ya, Fathul Qarib, dan merupakan kitab yang paling dasar, kitab fikih yang paling dasar dalam fikih Syafi'i. Jadi ini sangat bagus untuk dipelajari bagi pemula. Sengaja saya mengangkat kitab dalam fikih Syafi'i karena kita di Indonesia ini mayoritas bermazhab Syafi'iyah. Jadi mayoritas kita di Indonesia mazhabnya Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Bahkan di dunia ini Muslim yang bermazhab Syafi'i itu ada 50% angkanya. Sisanya mazhab Hanafi sekitar 35% yang ada di negara-negara seperti Pakistan, India, Bangladesh, Syria, Irak, Lebanon dan seterusnya. Kemudian mazhab Maliki sekitar 25% yang ada di Afrika Barat dan Afrika Utara seperti di Maroko. Kemudian sisanya 5% itu mazhab Hambali ya. Ya, mazhab yang dipegangi oleh Saudi Arabia. Jadi kita belajar mazhab Syafi'i ya. Tapi bukan berarti ketika kita belajar mazhab Syafi'i, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim, misalnya ada nanti yang keluar negeri melihat wah dia berbeda dengan saya, kita harus menyalahkan. Tidak seperti itu kalau belajar fikih. Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan kalau hanya dalam masalah cabang-cabang dalam agama. Jadi misalnya mazhab Syafi'i kunut, pas nanti melihat temannya tidak kunut terus dia disalahkan. Misalnya ada yang baca bismillah ketika sholat yang dijaharkan, misalnya salat maghrib, kemudian ada temannya yang lain tidak menjaharkan bismillahnya ketika baca al-fatihah di salat yang dijaharkan, kemudian menyalahkan temannya yang tidak membaca al-fatihah. Tidak seperti itu. Dalam perbedaan pendapat ya, perlu diketahui bahwa sering saya sampaikan di mana-mana bahwa ada satu kaidah dalam ketika terjadi perbedaan pendapat, yaitu la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul muttafaqu alaihi. Ketika masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, pendapat seseorang tidak bisa kita persalahkan.
Jadi misalnya tadi sudah saya kasih contoh, misalnya ada yang kunut, ada yang tidak kunut, itu terjadi pendapat ulama. Imam Syafi'i mengatakan kalau subuh itu harus kunut, sementara yang lainnya Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada kunut. Jadi orang yang kunut tidak bisa menyalahkan orang yang tidak kunut, karena masing-masing ada pendapat ulama yang mereka pegangi, ya. Jadi misalnya jangan heran nanti kalau ada orang yang misalnya sudah, kalau kita ke luar negeri misalnya ke Saudi, sudah injak teh ayam, kemudian dia pergi sholat tanpa mencucinya. Kemudian kita persalahkan, padahal mereka mazhabnya Hambali yang mengatakan bahwa kotoran binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis kotorannya. Makanya mereka tidak mencucinya. Ini kita tidak bisa saling menyalahkan, karena masing-masing ada pendapat ulama yang mereka pegangi. Makanya hati-hati nanti anak-anakku ketika bergabung nanti di perguruan tinggi, akan banyak organisasi-organisasi yang bisa Anda masuki. Ketika ada organisasi yang Anda masuki yang sedikit-sedikit menyalahkan umat Islam yang lain, misalnya ini salah, ini sesat, masuk neraka. Oh ini karena kunut salah, ya sesat, masuk neraka. Itu perlu Anda pertanyakan. Kalau ketika ada organisasi yang merasa paling benar ataukah yang merasa paling memiliki surga dan menyalahkan yang lainnya, itu Anda perlu pertanyakan organisasi-organisasi seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau dalam perbedaan pendapat, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar, akan tetapi bisa jadi saya salah. Dan pendapat yang lainnya, orang lain maksudnya itu salah, akan tetapi bisa jadi mereka lah yang benar. Inilah tidak perlu kita saling menyalahkan kalau masalah dalam cabang-cabang agama. Wa innama yungkarul muttafaqu alaihi, yang bisa dipersalahkan itu ketika ulama sudah sepakat kemudian dia berbeda. Misalnya ulama sepakat bahwa salat 5 waktu itu wajib, dia datang mengatakan sunnah. Itu yang perlu kita salahkan. Ulama sepakat bahwa jumlah rakaat salat duhur itu 4 rakaat, dia mengatakan 3. Dia berbeda dengan kesepakatan ulama. Inilah yang perlu dipersalahkan. Tapi kalau masih ada perbedaan pendapat ulama di situ, tidak perlulah kita saling mempersalahkan. Baik, itu pengantar sejenak dalam menghadapi perbedaan pendapat, dan pasti kita akan menghadapinya nanti. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung masuk saja. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini disebutkan qala asy-syekh al-imam al-alimu al-allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i tagammadahu birahkata syekh. Syekh biasa mungkin mendengarkan kata-kata syekh, ya. Syekh itu dalam bahasa Arab, secara bahasa itu bermakna manjawazal arba'in, orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi mungkin anak-anakku ini termasuk saya belum bisa dipanggil syekh secara bahasa, ya. Karena syekh itu secara bahasa manjawazal arba'in, yang berumur 40 tahun ke atas. Karena memang dalam bahasa Arab itu kan ada tahapannya manusia waktu, dan nama-namanya berbeda. Ketika di dalam perut namanya janin, ketika dia lahir sabi atau tiflun, ketika beranjak besar seperti anak-anakku sekalian ini berubah lagi, namanya syabun, ya, syabun, bukan sabung, syabun atau kafatan atau fata, ya, atau remaja. Kemudian selanjutnya nanti berumur 30 tahun misalnya, itu namanya kahlun, itu sudah dewasa. Kemudian selanjutnya sudah 40 tahun ke atas, itu namanya syekh. Jadi itu menurut bahasa. Sementara syekh menurut istilah artinya man balaga rutbata ahlil fadli walau sabiyan.
Jadi yang bisa disebut syekh itu adalah orang yang sampai kepada derajat orang-orang yang mulia, walaupun dia sabian, walaupun dia anak kecil. Nah, itu yang namanya syekh. Jadi walaupun dia kecil, menurut istilah ini syekh itu kalau dia misalnya menghafal Al-Quran, seperti nanti anak-anakku ini yang calon penghafal, menghafal Al-Quran, paham makna-maknanya, paham tentang ilmu-ilmu agama, paham banyak dia pengetahuannya, itu bisa dipanggil syekh walaupun umurnya hanya 9 tahun, hanya 12 tahun dan seterusnya, bisa dipanggil syekh, ya, seperti imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i dan seterusnya, ya. Nah, itu. Jadi yang dimaksud syekh ini di kitab ini asy-syekh yaitu man balagha rutbata ahlil fadli, ya, orang-orang yang sampai ke derajatnya orang-orang yang mulia. Kemudian dikatakan lagi dalam kitab ini, baru pembukaannya kitab, ya, belum masuk kita ke fikihnya, ya. Nanti masalah tahara, masalah salat, zakat, haji dan seterusnya. Kita baru di pembukaan kitab. Kemudian qala syekhu, berkata syekh al-imam, imam, ya. Jadi syekh, imam, biasa kita mungkin dengarkan kata-kata imam, ya. Imam itu kalau di kita yang kalau terlintas di kepala kita, imam adalah imam sholat, ya. Dan secara bahasa memang itu termasuk, karena imam secara bahasa adalah al-muttaba, orang yang diikuti, ya. Jadi imam itu mayyasihu ayyuttaba, orang-orang yang sah untuk diikuti. Jadi maksudnya di sini imam adalah dia bisa diikuti karena banyaknya ilmunya, luasnya pengetahuannya. Jadi semua apa yang dikatakan bisa diikuti. Jadi kala syekh al-imam al-alimu. Di sini katakan al-alimu. Al-alim itu adalah orang-orang yang identik dengan ilmu, walaupun hanya dalam satu masalah. Orang-orang yang punya ilmu walaupun dalam satu masalah. Jadi anak-anakku ini sudah bisa dikatakan alim, misalnya sudah belajar satu masalah, misalnya masalah tahara, masalah air dan seterusnya, itu sudah bisa dikatakan alim, ya. Jadi sudah bisa dikatakan alim. Kemudian al-allamah ini di atasnya alim. Al-allamah ini banyak ilmunya, katsirul ilm. Dia punya banyak ilmu, dia menguasai banyak ilmu. Bahkan banyak bidang ilmu yang dia tahu. Misalnya dalam fikih dia tahu semua bab-bab dalam fikih dan dia kuasai, ya. Dia tahu juga usul fikih. Ini namanya al-allamah, ya. Al-allamah. Jadi ada al-alimu, al-allamah. Di atasnya al-alimu ini al-allamah. Kemudian Syamsuddin. Syamsuddin ini artinya matahari agama. Jadi kalau ada orang namanya Syamsuddin, matahari agama. Ini kalau dalam bahasa Arab ini Syamsuddin namanya laqab, ya. Laqab, gelarnya dia ini. Belum namanya ini pengarangnya. Jadi baru laqabnya. Syamsuddin. Kenapa dikatakan beliau Syamsuddin? Karena beliau banyak memberikan penerangan, banyak memberikan penerangan tentang masalah-masalah agama, ya, banyak mencerahkan dalam masalah-masalah agama. Makanya digelari dengan gelar Syamsuddin. Ini lakap ini. Makanya dalam kalau kita melihat pemain-pemain bola misalnya ada lakapnya itu. Misalnya Messi, apa lakapnya? La Pulga, ya. La Pulga, si kutu. Misalnya kan karena dia kecil tapi lincah. Ya, ada Ronaldo yang dari Brasil itu lakapnya atau gelarnya itu El Fenomeno, ya. Jadi yang orang yang fenomena. Kemudian selanjutnya Syamsuddin, bagusnya nanti minggu depan mungkin bisa di-download bukunya, kemudian dilihat, dibaca, ya, di depannya masing-masing. Nanti saya kirimkan linknya, ya, biar bisa dilihat. Kemudian Abu Abdillah, bapaknya Abdillah, ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab namanya kunyah. Jadi
kita juga nanti bisa mendapatkan kunyah. Misalnya ada yang sudah menikah di sini, kemudian ada namanya, dikasih nama anaknya misalnya Ahsan, berarti kunyahnya itu Abu Ahsan, bapaknya Ahsan. Sama dengan saya punya anak namanya Gad, berarti kunyahnya saya Abu Gad. Tetangga-tetangga biasa memanggil Baba Gad, artinya bapaknya Gad. Nah, itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya Abu Abdillah Muhammad. Nah, inilah namanya, ini yang pengarang ini, Muhammad. Pendek sekali namanya, Muhammad saja namanya. Jadi orang Arab memang namanya seperti itu. Dan nama yang paling masyhur, kalau saya pernah di Mesir, yang paling masyhur itu di Arab itu Muhammad, Ahmad, Ibrahim, itu saja. Tidak seperti kita di Indonesia ini, cari nama yang panjang-panjang, yang bagus-bagus didengar. Sudah bosan dengan pakai nama Muhammad. Padahal nama yang paling bagus itu adalah Muhammad, ya, Muhammad. Bahkan Imam Syafi'i itu beliau punya 2 anak laki-laki. Ada 2 anaknya laki-laki, dua-duanya diberi nama Muhammad, sama namanya. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah, saking sukanya dengan nama Muhammad, beliau mengatakan samaituhu ahabbul asma ilayya Muhammad. Saya memberikan nama, yang dimaksud di sini anaknya yang pertama itu Abu Usman, dengan nama yang paling saya sukai, yaitu Muhammad. Jadi kasihlah nanti misalnya sudah ada yang sudah menikah, ada anaknya, kasihlah nama depan Muhammad. Nama anak saya Muhammad Gadil Haq. Jadi Muhammad, saya kasih nama Muhammad karena saya juga suka nama Muhammad. Ya, Imam Syafi'i juga namanya bahkan 2 anaknya laki-laki, kedua-duanya diberi nama Muhammad. Nanti setelah ada anaknya, nanti berubah namanya, yang satu dipanggil Abu Usman, yang satu dipanggil Abdul Hasan. Ya, kemudian selanjutnya Muhammadu benu Qasim. Muhammad anaknya Qasim, berarti bapaknya ini pengarang namanya Qasim. Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i ini nisbahnya kepada mazhabnya itu mazhab Syafi'i. Taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi, amin. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan redanya, amin. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tabarrukan bi Fatihatil Kitab, sebagai tabarruk atau mengharapkan berkah dari pembuka kitab. Pembuka maksudnya di sini dari Al-Fatihah, ya. Li'annaha, karena sesungguhnya alhamdulillah itu ibtida'u kulli amrin dzibalin, merupakan permulaan dari semua perkara-perkara penting di dalam agama. Wa khatimatu kulli du'ain mujab, dan menjadi penutup doa-doa yang diijabah. Ya. Jadi biasa kalau sudah sholat kan kita dengarkan imam berdoa, pasti biasanya ditutup doanya dengan misalnya wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain, Al-Fatihah. Kan biasa begitu di masjid-masjid. Atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah itu kan ditutup. Dan doa-doa yang ditutup dengan Al-Fatihah insyaallah akan diijabah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua doa orang muslim itu insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama memenuhi syarat-syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya saya akan mengijabah doa-doa kalian. Jadi semua doa akan diijabah, doa yang memenuhi syarat-syarat, ya. Misalnya doanya bukan doa-doa yang mustahil untuk didapatkan, karena ada orang berdoa yang mustahil, misalnya ya Allah semoga saya dapat memetik bintang, itu mustahil ya. Ataukah bisa terbang, itu
Misalnya terbang dengan sendirinya, ya, bukan naik pesawat, karena tidak mustahil orang naik pesawat ya. Jadi selama memenuhi syarat-syaratnya. Ada juga syaratnya, orang-orang yang berdoa harus bersih dari makanan-makanan haram ya. Bagaimana mau diterima doanya kalau makanan hasil korupsi dan seterusnya ya. Nah, susah diterima doanya. Dan doa itu ada yang diterima secara langsung, ada yang tidak langsung. Makanya biasa ada yang bertanya-tanya, "Ustaz, ini sudah hampir setiap hari saya berdoa supaya saya tidak jomblo, tapi sampai hari ini saya masih jomblo. Kenapa itu, Ustaz?" Nah, ini doa, ada doa yang diterima secara langsung, ada diterima tidak secara langsung. Misalnya ada orang berdoa, "Ya Allah, berikanlah jodoh kepada saya." Tiba-tiba besok ada anaknya Pak Kiai datang ke rumahnya yang cantik. Kemudian ternyata dilamar dan menjadi jodohnya. Nah, itu doa yang diterima. Dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah jodoh." Tiba-tiba dapat betul jodoh. "Ya Allah, berikanlah harta kepada saya." Tiba-tiba tanahnya mengandung emas di situ. Tiba-tiba mendapatkan rezeki yang banyak. Ada juga yang doanya dia berdoa tapi tidak diterima secara langsung, ditahan dulu, ditumpu-tumpu oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy ya. Nanti setelah dia butuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak biasa waktu kecil saya sering bersama teman-teman ketika kita dikejar, misalnya dikejar anjing ya. Ada pagar yang tingginya 2 meter itu, kalau secara normal tidak bisa kita lompati. Tapi ketika kita dikejar anjing, ternyata bisa kita lompati itu pagar 2 meter. Itu adalah doa-doa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dijawab karena kita butuh pada waktu itu. Jadi ada doa yang disimpan, ada doa yang langsung diterima ya. Kemudian sebenarnya berdoa itu kan pada dasarnya ibadah. Jadi jangan takut untuk berdoa, jangan malas untuk berdoa, karena pada dasarnya doa itu adalah ibadah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa pada dasarnya berarti kita sudah dapat pahala. Kita sudah beribadah. Ya. Jadi pada dasarnya kita mendapatkan pahala. Jadi dan doa itu gratis, tidak perlu bayar ya. Kemudian misalnya kita berdoa, dengan doa kita itu kita bisa dihindarkan dari musibah, mara bahaya dan seterusnya. Misalnya kita ditakdirkan, karena sebenarnya takdir ada 2 itu, ada takdir mubram, ada takdir muallaq. Ada takdir yang tidak bisa berubah seperti kematian, dan ada takdir yang bisa berubah, misalnya rezeki dan seterusnya. Misalnya kita ditakdirkan untuk misalnya kita kecelakaan, tapi dengan doa kita, misalnya kita ditabrak mobil hari itu, tapi karena doa kita ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mobil yang menabrak kita, ternyata jodoh kita yang menabrak kita. Itu akan jadi baik karena doa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, wa akhiru da'wal mu'minin fil jannah daris thawab, dan merupakan akhir dari dakwah atau permintaan orang-orang mukmin, dakwanya orang-orang mukmin fil jannah, di surga, dari thawab, yang menjadi negeri ladang pahala. Jadi negeri pahala ya. Negeri pahala. Kemudian selanjutnya, ahmaduhu, saya memuji Allah Subhanahu wa taala an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi fid din ala wifqi muradihi. Saya memuji Allah yang telah memberikan taufik kepada yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, litafaqquhi fid din, supaya mereka memahami agama ala wifqi muradihi, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail, dan saya bersalawat dan memohon keselamatan kepada makhluk yang paling afdal, paling mulia, Muhammadin sayyidil mursalin, yaitu Muhammad penghulu para nabi, al-qail
Beliau pernah mengatakan, jadi beliau pernah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman tentang dalam agama. Jadi mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam agama, dipakihkan dalam agama. Secara kalau kita melihat hadis ini, mafhum mukhalafahnya, ya, itu berarti orang yang tidak diberikan pemahaman di dalam agama berarti tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa orang yang mengatakan seperti itulah maunya hadis, tapi kalau saya enggak. Semua orang muslim itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kebaikan yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, inilah orang yang paham agama diberikan khairan kamilan. Jadi khairan kamilan, kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kan, ada juga orang mukmin yang tidak diberikan pemahaman tapi mereka rajin beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Itu hanya kebaikan tapi bukan khairan kamilan, bukan kebaikan yang sempurna. Dan disinilah melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa ilmu sangat penting, ilmu agama sangat penting untuk kita, khususnya umat Islam, ya, karena dikatakan aqrabu ma yataqarraba ilallah al-ilm. Sedekat-dekatnya yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Dan kita bandingkan hadis ini, yaitu yang mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dia akan dipahamkan tentang agama. Kita bandingkan dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, sahabat Rasul, pernah didoakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas di dalam agama. Dan ternyata doa Nabi diterima, dan Ibnu Abbas ini menjadi hibrul ummah, orang yang paling paling banyak berilmunya, ya, termasuk yang paling banyak ilmunya di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, doa Nabi ini kepada Ibnu Abbas, ulama mengatakan seandainya ada yang lebih bagus untuk Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Rasulullah akan mendoakan hal tersebut. Tapi tidak ada yang lebih baik selain ilmu agama, faqih fid din, maka itulah yang didoakan oleh baginda Rasulullah, bagaimana supaya diberikan pemahaman di dalam agama, karena itu yang sangat dibutuhkan dan sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya, syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan tentang hadis tadi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipahamkan tentang agama. Beliau mengatakan, Ibnu Hajar mengatakan, wa yu'khadhu min hadzal hadis, dan dapat diambil dari hadis ini, anna alamata iradatillah, sesungguhnya tanda-tanda iradatillah bi abdihil khair, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, ayyakuna min talabatil ilm. Hamba tersebut termasuk hamba yang penuntut ilmu. Termasuklah kita pada malam hari ini, ada beberapa orang saya lihat yang bergabung ini termasuk salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada anak-anakku sekalian yang menghadiri pengajian fikih, menghadiri pengajian agama. Itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan
kepada kita, ya, yufaqihu fiddin. Kemudian saya lanjutkan, wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin, selama orang yang bersikir tetap bersikir dan orang yang lupa tetap lupa dan tidak bersikir, ya. Baik, selanjutnya wa ba'du, selanjutnya hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar.